Pedagang angkringan bernama Muhammad Aslam menggugat Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Ada beberapa gugatan yang dilayangkan soal PPKM yang diterapkan pemerintah. Melalui pengacaranya, penggugat menilai pemerintah tidak menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembatasan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah dinilai penggugat abai pada hak warga mendapatkan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama pelaksanaan PPKM. Sementara itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara menyarankan pedagang yang menggugat Presiden untuk mempelajari bantuan yang sudah disiapkan pemerintah. Kami harap Bapak Muhammad Aslam, pedagang angkringan yang melayangkan gugatan ini, terdaftar dalam daftar penerima bantuan UMKM dari pemerintah. Jika belum, mohon diurus. Silakan daftar dan lapor ke Dinas Koperasi dan UMKM yang ada sesuai dengan domisili beliau. Karena yang tahap ketiga bantuannya sudah dianggarkan sebesar 306 triliun dan itu sudah cair. Memang kebijakan selalu punya dampak yang tidak diinginkan. Apalagi di situasi krisis seperti sekarang, pasti setiap pilihan kebijakan menjadi sulit. Namun yang terpenting, pemerintah selalu berupaya hadir dan selalu berupaya pastikan bahwa beban masyarakat dapat kita kurangi. Informasi terkini terkait gugatan seorang pedagang angkringan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Harko Stiono di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Harko, gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sampai saat ini prosesnya seperti apa dan apa saja poin isi gugatan? Ya baik Dino, pada tanggal 9 Agustus lalu Muhammad Aslam melalui pengacaranya telah melaporkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara online. Beberapa poin gugatan yakni meminta agar Presiden Joko Widodo menghentikan PPKM karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang karantina kesehatan. Secara itu pencopotan Luhut Binsar Panjaitan dari jabatan koordinator pelaksana PPKM karena dianggap tidak sah. Dan selain itu ada beberapa gugatan lain yakni ganti rugi sebesar Rp300.000 per hari dan Rp1.000.000 pada waktu weekend terhitung sejak tanggal 3 Juli lalu, di mana awal mula pemberlakuan PPKM beberapa waktu lalu. Dan poin keempat adalah Presiden Joko Widodo membayar biaya yang timbul dari dalam perkara ini. Sementara itu Humas PT UN Jakarta pada hari Selasa sudah mempersiapkan majelis hakim untuk melakukan sidang pemeriksaan terhadap kedua belah pihak. Pada tanggal 18 nanti kedua pihak akan dipanggil ke PT UN. Demikian, Dino. Ya Harko, terkait dengan perpanjangan ini merupakan keputusan pemerintah karena masih tingginya kasus penularan COVID-19. Lalu apa alasan penggugat terkait dengan kerugian ekonomi dan apa pasal yang digunakan penggugat untuk menggugat Presiden Joko Widodo? Muhammad Aslam sendiri sebelumnya telah melakukan somasi ke pemerintah, namun belum ada tanggapan dari sana dan sehingga akhirnya dia melakukan gugatan melalui kuasa hukumnya ke PT UN. Dia merasa mengalami kerugian selama pemberlakuan PPKM di Indonesia saat ini, khususnya Jawa Bali. Demikian. Ya Harko, berdasarkan poin gugatan juga tercatat bahwa penggugat meminta Luhut Binsar Panjaitan dicopot dari jabatannya sebagai koordinator pelaksana PPKM. Apa alasannya? Untuk saat ini dari pihak penggugat belum menguraikan gugatannya terkait poin tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Harko Stiono dari PT UN Jakarta terkait dengan gugatan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penerapan PPKM.